Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah oleh manusia. Kepadanya senantiasa kita memurnikan amal-amal kita, memurnikan ibadah-ibadah kita, dan kita berharap ada balasan-balasan terbaik yang Allah berikan daripada amal-amal yang kita lakukan. Maka salat dan salam juga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kepada hambanya, kepada manusia semuanya, cara-cara untuk menyembahnya melalui apapun yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka apapun yang menjadi keridhaan Allah, apapun yang menjadi sesuatu yang Allah inginkan daripada manusia, kesemuanya bisa kita dapatkan daripada apapun yang telah disampaikan lewat lisan Rasulullah, lewat perbuatan Rasulullah, bahkan dari diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ridho dengan Islam sebagai agama kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita ridho bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kita, dan kita dikembalikan kepadanya dalam keadaan meyakini itu semua tanpa meragukan sedikit pun. Iman itu seperti pohon. Lebih tepatnya, iman yang produktif itu kayak pohon. Maksudnya iman yang produktif kayak pohon itu kayak apa? Maksudnya adalah iman yang produktif adalah iman yang mengubah manusia. Karena datangnya Islam, turunnya Al-Quran, adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk mengubah manusia. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Sesungguhnya Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan unzila fihil Quran, turunnya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Apakah hanya dibaca? Apakah hanya untuk menjadi perlombaan? Apakah hanya untuk menjadi pajangan? Atau untuk apa? Hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Artinya, kalau seandainya sebelum datang Al-Quran, manusia itu menuju kemana, lalu kemudian dengan cara apa, maka Al-Quran datang untuk menunjukkan arah yang benar. Harusnya kalian tuh menuju ke sini, caranya kayak begini. Ini adalah huda linnas, wa bayyinatim minal huda, dan juga penjelas-penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, yaitu berupa mukjizat-mukjizat, berupa penjelas-penjelas, bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran yang bisa mengantarkan kita pada keyakinan ketika kita menaati dan menuruti Al-Quran. Yang berikutnya wal furqan, dan pembeda. Artinya ketika Al-Quran itu turun, maka Al-Quran membedakan ini adalah yang hak dan ini ada yang batil. Maka ketika seseorang sudah mengambil Al-Quran, mereka menjadi seseorang manusia yang berbeda. Ini adalah maksudnya. Maka kalau kita berbicara tentang iman yang produktif adalah iman yang memberikan satu efek pada diri seseorang, sehingga diri seseorang itu sebelum dan sesudah beriman dia menjadi sesuatu yang berbeda. Maka kita sudah bahas kemarin bahwa iman itu kayak pohon, itu diambil daripada perumpamaan daripada surat Ibrahim 24 sampai dengan 26. Allah mengambil dua perumpamaan di sana. Pertama adalah pohon yang baik, yang kedua adalah pohon yang jelek atau pohon yang buruk. Pohon yang baik Allah sampaikan bahwa akarnya ada di dalam tanah, akarnya kokoh, sehingga kokohnya akar itu bisa menunjang sebuah pokok yang tegak, sebuah pokok yang mengarah ke langit. Lalu yang berikutnya, dia memberikan buah setiap waktunya, setiap saatnya atas izin daripada Tuhannya. Sedangkan perumpamaan seperti pohon yang buruk adalah pohon yang akarnya tercerabut daripada tanah. Dia tidak lagi di bawah tanah, dia berada di atas tanah, sehingga goyangan sedikit pun, apakah dia ditiup angin ataukah dihantam oleh hewan ataukah dicabut oleh manusia, dia mudah sekali tercerabut. Dan kita sudah bahas bahwasanya ketika ada hal-hal yang kita lihat kayak pohon, yang pertama adalah ada perkara-perkara yang terlihat di atas dan ada perkara-perkara yang tersembunyi di bawah. Maka ketika Allah sampaikan asluha sabitun, maka itu adalah akar yang tersembunyi di bawah. Akar yang kokoh itu pasti menghujam ke dalam tanah. Dia punya pegangan di dalam tanah. Dia harus bersandar kepada sesuatu, itu adalah tanah itu sendiri. Dia tidak bisa mengawang-awang di udara. Maka dikatakan asluha sabitun, maksudnya adalah dia menghujam ke dalam tanah sehingga tidak mudah untuk digoyahkan. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabang
cabang-cabangnya itu mengarah kepada langit. Artinya pokoknya tegak, cabang-cabangnya mengarah ke langit, hingga daun-daunnya menghadap sinar matahari, bisa berfotosintesis, bisa menghasilkan energi, bisa menyimpan apapun yang diperlukan, dan pada khususnya dia bisa tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha. Maka dia bisa memberikan hasil daripada kerjanya itu, daun-daun bekerja mengumpulkan energi, energi disimpan, kemudian energi itu digunakan untuk membuat sebuah buah atau menghasilkan sebuah buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang yang lain. Inilah iman yang produktif. Iman yang produktif menjadikan kita bukan hanya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita juga membawa apa yang kita katakan itu menjadi sebuah hal yang mempengaruhi dan berefek terhadap seluruh kehidupan kita. Sebagaimana saya cerita kemarin tentang Ja'far bin Abu Thalib yang mengatakan bahwa setelah mereka beriman, seluruh kehidupan mereka berubah. Cara pandang mereka terhadap manusia berubah. Apa yang mereka makan berubah. Apa yang mereka pakai berubah. Cara mereka berlisan berubah. Cara mereka berpikir dan berperasaan semua berubah. Halal dan haramnya semua berubah. Tujuan hidupnya berubah karena ada iman. Maka kita bisa katakan iman yang produktif adalah iman yang menjadi sebuah titik yang mempengaruhi semuanya. Kalau ibarat di komputer adalah ya mainboardnya. Mainboardnya itu adalah yang mempengaruhi semuanya. Mungkin kalau kita bicara tentang komputer, seperti yang teman-teman kalau lihat kalau pas lagi main laptop atau teman-teman lagi ngelihat layar HP sekarang, maka penampakan layar HP ini bukanlah prosesnya sendiri. Prosesnya berbeda. Yang teman-teman lihat tampak adalah hasil daripada proses yang terjadi. Sementara di HP teman-teman sekalian, sementara di laptop teman-teman sekalian, sementara di komputer teman-teman sekalian, terjadi sebuah proses yang kita nggak bisa lihat. Yang kita nggak bisa lihat tapi hasilnya kita bisa lihat di layar. Jadi yang ada di layar hanyalah merupakan hasil akhir daripada apapun yang terjadi yang lebih rumit. Iman pun sama. Ketika iman itu ada dalam seseorang dan iman itu bisa menghasilkan tampilan-tampilan yang cocok seperti indikasi keimanan atau tampilan-tampilan yang dirasakan oleh semua manusia itu baik, semua manusia bisa mengambil manfaat daripada dia, semua manusia merasa ada keuntungan yang diambil daripada dia, maka ini yang dikatakan dengan iman yang produktif. Karena tampilan kita, akhlak kita, lisan kita, perbuatan kita, cara pikir kita, apapun keputusan kita, tujuan hidup kita, semua adalah hasil daripada proses keimanan. Yang proses keimanan ini, kalau andaikan benar, maka hasilnya benar. Ada pertanyaan, Ustadz, saya sudah belajar tentang Thoriqul Iman, sudah belajar tentang cara untuk mencapai keimanan, dan saya sudah berhasil memecahkan permasalahan-permasalahan yang nanti kita akan jelaskan di belakang tentang masalah keimanan. Dengan singkat cerita, saya sudah beriman kepada Allah. Kenapa saya tidak berubah? Jawabannya sederhana. Ada perbedaan antara tahu tentang iman dengan beriman. Itu beda. Tahu tentang iman itu belum tentu beriman secara penuh. Oh, bukan, kalau begitu kita kafir dong. Enggak, kita nggak boleh bilang seorang mukmin atau seorang muslim itu mengkafirkan begitu saja. Tidak boleh. Kita tidak boleh dengan mudah mengkafirkan orang. Yang kita sampaikan adalah ada proses yang harus diperbaiki hingga imannya itu bisa sempurna. Karena ketika imannya itu sempurna, dia punya penampakan-penampakan. Seperti kalau HP Anda benar dalamnya, chipsetnya benar, prosesornya benar, RAM-nya benar, itu tampaknya nanti di monitor juga benar. Tapi kalau misalnya prosesornya salah, RAM-nya salah, lalu kemudian chipsetnya salah, walaupun monitornya keren, walaupun monitornya paling baru, itu tetap aja kelihatannya nggak benar. Karena ada yang salah di dalamnya, ada prosesnya. Nah, karena itulah saya katakan beda antara mengetahui tentang keimanan dengan beriman. Maksudnya gimana? Mengetahui itu cukup dengan membaca. Orang-orang bisa tahu dengan cara menonton misalnya, tapi mengimani adalah proses yang lain. Itu adalah yang kita jalani. Maka banyak sekali di dalam Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu semua banyak sekali. Kata-kata siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ada lanjutannya. Maka haruslah dia memuliakan tetangganya. Apalagi, maka haruslah dia memuliakan tamunya. Maka haruslah dia berkata baik atau
atau dia diam. Faliyakul khairan aw liyasmut misalnya. Semuanya diawali dengan sama. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia harusnya bisa melakukan begini. Maka dia harusnya bisa melakukan begini. Maka dia harusnya bisa melakukan begini. Itu semuanya adalah efek daripada keimanan atau iman yang produktif. Maka berbeda antara tahu teori tentang keimanan dengan membaca, dengan kemudian hanya mengetahui dengan proses beriman. Makanya nanti dalam video-video berikutnya, episode-episode berikutnya, kita coba akan pandu setidaknya apa yang saya sudah coba, apa yang sudah saya lakukan, sehingga saya mendapatkan Islam ini bisa teman-teman ketahui dan bisa teman-teman untuk jalani. Siapa tahu ini menjadi sebuah manfaat, siapa tahu ini bisa membantu. Jadi beda antara teori keimanan dengan beriman. Kalau orang sudah beriman, dia pasti akan berubah. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Allah sendiri bilang di dalam Al-Quran, siapa yang beriman itu pasti berubah. Maka tadi kan kata-katanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau falyukrim duyufahu, dan seterusnya. Maka ini adalah kemudian sudah pasti. Nah, kalau ada orang yang sudah mengatakan dirinya beriman, tapi di dalam dirinya tidak ada perubahan, maka kita harus cari di titik mana ada yang salah di situ, yang belum dia lakukan, apa belum diinstal drivernya, atau belum connect kabelnya, atau seperti apa kita belum tahu. Yang jelas kita coba untuk lihat satu persatu sehingga kita bisa untuk mendapatkan keimanan yang produktif. Seperti pohon yang disampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan ayat 26. Nah, itu tujuan kita. Nah, berbicara lagi tentang pohon teman-teman sekalian, maka kita bisa mendapatkan juga beberapa hal. Contoh, para ahli tafsir ini sepakat bahwa yang dimaksud dengan syajaratan thayyibah atau pohon yang baik adalah seperti pohon kurma. Maka inilah yang dimaksud dengan contoh di dalam Al-Quran, permisalan kalimat yang baik kalau itu adalah tumbuh, benih itu tumbuh, kalimat yang baik kayak benih kalau tumbuh, maka dia seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik? Pohon kurma. Pohon kurma kalau kita lihat, kita bisa ambil beberapa pelajaran daripada orang-orang Arab yang menanam kurma. Pertama teman-teman sekalian, orang Arab itu kalau nanam kurma, itu bukan untuk 10-20 tahun. Apalagi cuma untuk 1-5 tahun. Mereka tahu bahwa mereka sedang berinvestasi jangka panjang. Karena mereka berinvestasi jangka panjang, maka mereka lakukan sebaik-baiknya untuk bisa berinvestasi ini untung. Bagaimana caranya? Mereka harus pastikan bahwa benihnya benih yang unggul, mereka pastikan tempatnya adalah tempat yang cocok untuk ditanam, dan mereka pastikan bahwa cara penanamannya adalah cara penanaman yang terbaik. Bagaimana cara penanaman orang-orang Arab dulu ketika bertanam kurma? Maka petani-petani akan melubangi tanah. Setelah melubangi tanah, maka mereka akan memasukkan benih kurma. Atau bukan benih kurma, biji kurma. Jadi biji kurma itu dimasukkan, setelah biji kurma itu dimasukkan, maka ditutup dengan tanah. Jadi petani zaman dulu itu bahasa Arabnya kafir. Kenapa bahasa Arabnya kafir? Karena kafir artinya dari bahasa Arab kafaroh, artinya menutup. Nah, berarti kalau misalnya kita bicara tentang kafaroh, menutup, berarti orang yang menutup namanya kafir. Kafir adalah orang yang menutup. Petani, sebutan sebelum datang Islam. Maksudnya menutup apa? Maksudnya adalah karena petani itu sudah melubangi tanah, kemudian memasukkan benihnya, memasukkan bijinya. Nah, memasukkan biji ini namanya infak. Jadi memasukkan biji, mengeluarkan biji lalu memasukkan dalam tanah infak. Setelah dia masukkan biji itu, lalu kemudian ditutup pakai tanah. Proses penutupan pakai tanah namanya kafaroh. Atau orangnya namanya kafir, gitu kan dia. Jadi jangan dulu ribut ketika dibilang kafir. Kafir itu asal katanya menutup. Makanya dalam bahasa Inggris jadinya cover. Cover artinya to cover, artinya menutup. Artinya cover buku, artinya yang menutupi buku daripada terlihat isinya, itu to cover something, untuk menutupi sesuatu. Nah, maka ketika zaman dulu sebelum datang Islam, petani kan namanya kafir karena menutup biji yang telah dia tanam. Setelah dia tutup pakai tanah, biji itu lalu kemudian ditumpuklah pakai batu yang agak gede, tapi yang nggak terlalu gede. Ya batu yang agak gede lah, kira-kira cukup. Untuk apa? Karena ketika biji ini mulai berkecambah, maka biji ini akan menumbuhkan, pertama adalah ke atas, satu ke bawah. Yang ke atas tunas, jadinya tanaman. Yang ke bawah akar, jadinya ya akar. Nah, itu yang kita belajar. Pernah praktikum pas SD kan ya? Kalau praktikum pas SD nanam kacang hijau, itu nanti akan muncul dua, satu sama satu ke bawah. Atau ini, lihat logonya Pramuka. Logonya Pramuka kan itu kan kelapa ya. Kelapa itu kan adalah palmae, sama kayak kurma.
Kurma itu kan golongan palmae kalau saya nggak salah. Kalau saya salah silakan koreksi. Nah, golongan palma itu sama, bentuknya kayak begitu. Jadi ada satu biji, anggaplah kayak kelapa. Ada yang kemudian jadi batang dan daun, ada yang nanti jadinya akar. Nah, ketika kemudian tanaman itu sebenarnya kecambah itu, biji itu sebenarnya adalah source of energy. Sebenarnya adalah sumber nutrisi. Karena tanaman itu mengumpulkan seluruh sumber nutrisinya pada biji, dan biji ini bisa untuk hidup tanpa mengambil nutrisi dari manapun. Kenapa? Karena dia sudah mencukupi nutrisinya ada di sana. Dan nutrisi ini dibagi dua. Satu menumbuhkan akar, dua menumbuhkan daun. Nah, kenapa ditutup pakai batu? Karena ketika kecambahnya itu muncul, dia mentok ke batunya. Ketika mentok ke batunya, dia nggak bisa keluar. Ketika nggak bisa keluar, maka respon tumbuhan adalah secara alamiah, dia akan menumbuhkan akar. Dia akan menggunakan seluruh energi yang tersisa pada kecambahnya itu untuk menumbuhkan akar lebih banyak lagi, lebih menghujam lagi ke bawah tanah, lebih kokoh lagi ke bawah tanah, lalu kemudian meluaskan akar-akar serabutnya untuk bisa mengambil lebih banyak nutrisi. Jadi investasinya kecambah tadi bukan hanya kepada tunasnya, tapi lebih banyak kepada akarnya. Maka yang ditutup dengan batu itu akarnya lebih panjang, akarnya lebih kuat, akarnya lebih kokoh. Tapi dia nggak akan cepat muncul ke atas. Kenapa? Dia kerjanya di bawah dulu, nggak kelihatan. Dia kemudian membereskan akarnya. Ketika akarnya sudah siap, maka dia tidak hanya bergantung lagi pada kecambah, tapi dia sudah bergantung pada mengambil nutrisi daripada tanah. Tinggal tunggu waktu aja dia muncul. Ketika dia mengambil nutrisi daripada tanah, dia mengeluarkan energi sekuat-kuatnya untuk membuat sebuah tunas yang lebih kuat, tunas yang lebih keras, tunas yang lebih kokoh, tunas yang lebih keren dan bisa diandalkan. Kemudian dia bisa menjebol batu tadi yang di atas. Nah, hasilnya adalah ketika petani menanam dengan cara seperti itu, dia menghasilkan tunas yang lebih kuat daripada yang lain. Kalau gampangnya di Indonesia ya kecambah lah. Ya kecambah toge maksudnya ya. Pernah makan toge nggak? Pernah ya? Insya Allah. Kalau nggak pernah makan toge ya saya ragukan hidup di Indonesia ya. Toge itu kan adalah kecambah. Iya, toge ya kecambah. Toge itu kan sebenarnya kan adalah kacang hijau yang ditanam dalam waktu semalam. Makanya jadinya putih. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan cahaya, dia tumbuh dipercepat. Gimana cara mempercepat tumbuhnya? Nggak usah pakai cahaya, sehingga tumbuhnya cepat sekali. Kenapa dia cepat? Dia desperate untuk mencari cahaya. Karena cahayanya nggak ada, dia desperate, dia tumbuhnya cepat banget. Saking desperate-nya, dia habiskan seluruh energi-energi yang ada di dalam biji kecambah itu untuk numbuh secepat-cepatnya untuk nyari cahaya. Karena tanaman ini mikir bahwa cahaya akan dia dapat begitu dia panjang. Tapi apa yang terjadi? Dia tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Dia tumbuh untuk desperately looking for light, cahaya. Ketika dia kemudian tumbuh dengan desperate kayak gitu, makanya jadinya kayak kecambah. Gimana kecambah? Getas. Putih, alias dia tidak punya energi sama sekali, dia tidak punya cahaya sama sekali. Putih, getas, panjang, lemah. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk cepat tumbuh. Karena dia tidak menghargai prosesnya. Dia tidak punya proses di dalam situ. Dia tidak punya struggling di situ. Maka jadinya jelek. Dan akarnya pun cuma secuil itu. Paham ya? Jadi akarnya sama batangnya itu lebih panjang batangnya. Kenapa? Karena akarnya sama sekali nggak ditumbuhkan, bahkan akarnya kelihatan. Maka ya jadilah yang namanya toge. Kita nggak bahas bahwa toge itu nggak bagus untuk dimakan, nggak ya. Kita nggak bahas tentang vitaminnya toge, nggak juga. Yang saya bahas adalah teman-teman sekalian, akidah atau keimanan itu seperti akar. Akidah atau keimanan itu seperti sesuatu yang tidak terlihat yang berproses di bawah tanah. Yang kalau itu sudah clear, kalau itu sudah beres, kalau prosesnya itu sudah benar, right gitu kan ya, maka dia akan menumbuhkan segala sesuatu juga yang baik yang ada di atasnya. Itu adalah kepastiannya. Maka di dalam Islam, kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kata-kata yang baik yaitu adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah seperti benih yang ketika ditanam maka dia seperti keimanan yang menumbuhkan akar. Maka iman itu tidak terlihat, iman itu bekerja senyap di bawah tanah, iman itu terlindung di bawah kegelapan. Dia tidak bisa dilihat oleh orang, dia tidak bisa diketahui prosesnya, tapi sekali jadi prosesnya dia akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah yang ada di atas tanah.
tanaman-tanaman yang kokoh, tanaman-tanaman yang siap untuk menghadapi apapun. Asluha thabitun, kata Allah. Sesungguhnya akarnya kokoh, thabit. Akarnya tidak mudah untuk bergerak, akarnya tidak mudah untuk dicabut, akarnya kokoh berada di dalam tanah. Itu rahasianya orang-orang Arab ketika nanam kurma. Maka ketika muncul kurma ke atas, itu kemudian kurmanya bagus banget. Dan saya melakukan penelitian, saya dikasih biji kurma di sebuah ember besi, di sebuah ember aluminium kalau saya nggak salah, ember aluminium. Kurmanya kecil, baru sekitarnya seginilah kurmanya. Nah, kecil banget kurmanya. Nah, lalu kemudian saya eksperimennya apa? Saya nggak mau ganti embernya, yaitu entah eksperimen atau males gitu ya. Itu nggak pernah saya ganti yang namanya embernya. Dan tahu teman-teman sekalian, itu saya dikasih kurma itu tahun 2011. 2011 saya dikasih kurma, sekarang 2020, sudah 9 tahun kurma saya. Tahu tingginya kayak apa? Tingginya cuma 1,5 meter. Tingginya cuma 1 meter. Kenapa? Saya berhasil membonsai kurma saya. Gimana cara saya membonsai kurma saya? Saya nggak pernah ganti embernya. Embernya segitu-gitu aja. Maka akarnya nggak bisa lebih besar daripada embernya. Konsekuensi adalah nutrisinya nggak bisa diambil banyak. Ketika akarnya kerdil, maka tanamannya kerdil. Jadi sekarang Anda sudah tahu apa rahasia iman yang tidak produktif. Apa rahasia orang-orang tuh kerdil di dalam Islam. Kenapa? Karena imannya itu nggak pernah benar untuk dikasih tempat. Nggak pernah benar untuk diproses. Maka jadilah dia seorang muslim yang kerdil. Mau dia akui atau dia tidak akui bahwa akar yang bagus adalah dasar bagi pembangunan-pembangunan tanaman yang ada di atasnya. Maka kita tidak akan mungkin pernah menghasilkan tanaman yang bagus dan berbuah kalau akarnya nggak pernah benar. Maka sampai sekarang itu tanaman saya itu belum pernah berbuah. Nah, kenapa belum pernah berbuah? Ya wajar. Pertama dia di Indonesia. Yang kedua, dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Akarnya cuma segitu-gitu aja. Nah, ini permasalahan penting banget. Makanya Allah katakan, alam taro kaifa daraballahu mathalan. Bagaimana Allah memberikan kepada kalian sebuah permisalan bahwasanya keimanan itu kayak akar. Maka Allah katakan, kami memberikan perumpamaan kayak begini supaya kalian ingat dan mikir. Supaya kalian tahu bagaimana mengaplikasikan dalam diri Anda. Lalu bagaimana? Apakah kalau gitu kita harus dikasih batu juga, Ustaz? Keimanan kita tuh apakah prosesnya harus kita kasih batu juga? Ya enggak. Permisalannya tumbuhan dikasih batu. Pada urusan manusia berarti dia benar-benar harus menyelesaikan masalah yang goib itu dulu. Makanya Al-Quran dimulai dengan alladzina yu'minuna bil goib, yaitu adalah yang beriman pada yang goib. Karena iman itu sendiri adalah goib. Iman tuh nggak bisa dilihat. Dan bahaya kalau ada orang bisa ngelihat iman. Ngelihat yuk iman saya tuh 100% loh. Oh, ini bahaya ini. Lah kenapa? Kalau iman itu memang nggak boleh bisa terlihat. Iman itu adalah perkara hati. Menurut Imam Syafi'i adalah amalnya kolbu, amalnya hati. Jadi dia tidak bisa dilihat. Jadi kita nggak bisa pamer iman kepada seseorang yang lain. Kenapa? Karena iman itu memang seharusnya unseen, harusnya adalah goib, gitu kan ya. Apa yang bisa terlihat? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang bisa terlihat adalah sholatnya seseorang, amal-amal yang muncul daripada keimanan, ataupun kemudian zakat-zakatnya yang dia bagi. Persis seperti pohon, akar itu tidak boleh terlihat. Yang bisa terlihat apa? Batangnya yang boleh terlihat, daunnya yang boleh terlihat, buahnya yang boleh terlihat untuk dibagi kepada orang. Maka kalau orang nanam kurma, ingat baik-baik ketika bicara tentang keimanan yang produktif artinya adalah ketika orang nanam kurma yang diharapkan adalah bukan batangnya, bukan akarnya, bukan juga daunnya, tapi yang diharapkan adalah buah kurmanya. Makanya kalau seandainya ada orang nanam tanaman yang diharapkan justru adalah tanamannya, mungkin dia tidak pengen buahnya. Tapi kalau orang nanam kurma, ya sudah pasti ngarep buahnya. Maka kalau ada orang yang beriman tapi dia tidak bermanfaat buat orang lain, ini keimanan yang tidak produktif. Kenapa? Karena tidak sampai tu'ti ukulaha kulahin bi'idni rabbiha. Allah tidak sampai mengizinkan dia untuk punya buah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Artinya, balik lagi teman-teman sekalian, bahwa kalau kita bicara tentang orang Arab yang nanam kemudian kurma, dia benar-benar memperhatikan proses akarnya. Kalau dalam dunia pertanian, ini istilahnya, dia benar-benar memperhatikan proses radikalisasinya. Asik. Jadi teman-teman tahu kan sekarang kan ya, radikal itu nggak senantiasa salah. Karena di dalam pertanian sendiri, kita tahu bahwa akar dalam bahasa Latin artinya adalah radix. Radix artinya akar. Maka proses radikalisasi itu mempengaruhi apapun yang terjadi ke depan. Jadi radikal dalam arti yang sesungguhnya itu penting sekali. Kenapa penting? Karena radikalisasi itu yang menentukan apakah tanaman itu akan tumbuh baik ke depannya. Apakah dia akan punya batang yang bagus, apakah dia punya cabang yang bagus, apakah dia punya yang namanya buah yang bagus yang bisa bermanfaat.
Di dalam dunia pertanian bahkan kalau ada satu pohon yang mau tumbang karena akarnya kurang bagus, itu ada proses re-radikalisasi. Jadi bagaimana memperkuat akarnya. Jadi di dalam Al-Quran sebenarnya surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 itu berbicara tentang radikalisasi. Berbicara tentang bagaimana caranya Anda punya akar yang kuat. Dan yang orang-orang tidak suka dengan Islam inginkan adalah Anda punya akar yang tidak kuat. Maka Anda dilepaskan daripada akar-akar Anda. Anda disuruh untuk cepet-cepetan. Anda disuruh untuk desperate. Anda disuruh untuk buru-buru. Sehingga Anda tidak perhatian dengan akar Anda. Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Anda melakukan proses-proses yang salah. Sehingga akarnya tidak mantap. Dan akhirnya iman itu menjadi tidak produktif. Ini yang kemudian pengen kita bahas dalam episode-episode berikutnya, teman-teman sekalian. Gimana kira-kira? Apakah sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran itu sudah memberikan kita sebuah insight? Insight yang bisa kita dapat adalah benar-benar. Kalau bonsai itu adalah akibat daripada akar yang hancur, akar yang nggak benar, atau misalnya akarnya yang dipotong, maka kita pun sama. Kalau kita tidak benar-benar peduli pada akar kita, maka kita tidak akan bisa membangun apapun yang ada di atasnya. Karena akar itulah yang menyebabkan apapun yang di atas jadi. Yang pertama yang saya bahas, bahwa ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kedua lagi yang saya bahas, bahwasanya akar itu berfungsi sebagai supporting system. Dia berfungsi sebagai sebuah dasar daripada apapun yang ada di atasnya. Kalau yang di bawah itu bisa menahan 100 kilo, maka yang di atasnya bisa untuk 100 kilo dibangun. Tapi kalau di bawahnya cuma bisa menahan setengah kilo dan di atasnya ada 100 kilo, ya sudah habis semuanya. Ini yang kita perhatikan dalam permasalahan-permasalahan keimanan. Artinya teman-teman sekalian, balik lagi, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan keimanan yang baik? Seperti menumbuhkan akar yang baik. Dia tidak perlu dia tidak perlu diekspos. Tidak perlu kemudian kita untuk ria, menyampaikan keimanan kita, menunjukkan keimanan kita. Enggak. Keimanan itu adalah perkara hati. Dan kita tidak perlu untuk menilai atau menjudge keimanan orang lain. Dia ini imannya 50%. Oh, kalau dia imannya 98%. Kalau ini orangnya imannya 40%. Anda nggak akan pernah tahu. Kenapa? Karena itu adanya di dalam hati orang. Yang kita lihat adalah amal-amalnya. Apakah sesuai dengan Islam. Tapi kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena itu adalah amal-amal kolbu. Baik teman-teman sekalian, insya Allah ini yang pengen kita bahas. Dan kita tidak mau terburu-buru untuk membahas tentang masalah keimanan ini. 2 episode yang terakhir ini adalah bahasan tentang bagaimana perumpamaan iman di dalam Al-Quran. Dan bahasanya di dalam pembahasan para ulama, iman adalah akidah. Maka kalau Anda dengar kata-kata akidah dengan kata-kata iman, sebenarnya 2 kata ini identik. Bedanya apa? Iman adalah istilah yang dipakai di dalam Al-Quran, sedangkan akidah adalah istilah yang dipakai oleh para ulama-ulama ketika membahas tentang keimanan. Asal katanya berbeda, iman berbeda dengan akidah, tapi intinya sama, tapi maksudnya sama. Akidah itu asal kata aqada, yaqidu, aqidatan artinya sama, ikatan. Artinya adalah sebuah hal yang mengikat, sebuah hal yang bersifat bersandar, sesuatu yang dijadikan sebagai tiang, sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran, sesuatu yang dijadikan sebagai tiang, sama seperti iman, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang akan menjadikan sebuah efek, sesuatu yang berdasarkan bukti sehingga dia kokoh, sehingga dia kuat, sehingga dia menancap. Itu artinya iman sama dengan akidah. Jadi kalau ada pembahasan seperti itu, ada iman, ada akidah, itu sama saja. Bedanya apa? Bedanya akidah dipakai oleh istilahnya oleh para ulama, sedangkan iman istilahnya dipakai oleh Al-Quran. Manapun yang kita katakan, semuanya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Maka akidah Islam sama dengan iman kepada Islam. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikan, silahkan share pada yang lain, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.